kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, ini langsung aja ini ada pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah, ke Instagram ini dari @ino_pimi. Assalamualaikum Ustadz, apakah suami istri atau orang tua dan anak yang dikubur satu liang lahat atau satu kuburan bisa saling menyelamatkan di alam kubur saat diberikan pertanyaan oleh malaikat kubur langsung bisa bertemu kembali di surga? Atau malah pertanggungjawabannya tetap masing-masing? Waduh Masya Allah. Pertanyaannya bagus sekali, boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Hilman, silakan guru. Iya baik, terima kasih Mas Bigdad, Ustaz Maulana, Ustaz Sam, Mas Dika, dan seluruh jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pertama saya ingin coba menyikapi dulu yang banyak orang bertanya ya. Apakah boleh seseorang yang wafat misalnya 2 orang dikuburkan dalam satu liang lahat misalnya. Betul Ustaz. Tentu secara syariat satu jenazah dikuburkan dalam satu kuburan ya, satu liang lahat. Akan tetapi memang ada beberapa keterangan yang memperbolehkan ya ketika apa? Ada syaratnya. Satu darurat, misalnya kondisi tanahnya memang berkurang atau dalam keadaan perang, dalam keadaan wabah, itu menjadi boleh. Atau yang kedua juga karena dia adalah satu muhrim gitu ya. Orang tua dengan anak, pasangan. Tapi itu dengan kondisi darurat gitu ya. Tapi secara syariat tidak boleh. Satu jenazah dikuburkan dalam satu liang lahat. Kemudian kita menyambung pertanyaan yang tadi. Sesungguhnya setiap kita akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang kita lakukan. Betul. Maka kata Nabi SAW, apabila seorang wafat akan terputus semua amalnya. Kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. 3 doa anak soleh yang mendoakan. Saya coba jelaskan ini sedikit demi sedikit ya. Pertama sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Setiap kebaikan yang dia lakukan tapi pahalanya mengalir walaupun dia sudah wafat gitu. Simpelnya adalah teruslah berbuat baik karena kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan menjadi penutup dari setiap amal kebaikan kita dalam hidup. Yang kedua ilmu. Kalau kita dapat ilmu, sampaikan kepada orang lain. Karena boleh jadi mohon maaf ya. Misalnya pemirsa hari ini nonton Islam itu Indah. Pakai story misalnya di Instagram. Kemudian kita share. Kita nggak pernah tahu boleh jadi ada mereka yang baca mendapatkan hidayah dari apa yang kita upload itu gitu. Dan itu ilmu yang bermanfaat luar biasa. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Punten mohon maaf, ketika memahami anak soleh bukan hanya anak kandung. Tapi anak soleh itu semua anak, artinya semua manusia yang selama kita hidup dia mendoakan kita. Pesannya apa? Cari sahabat yang baik, cari teman yang baik, jadi pasangan yang baik, jadi keluarga yang baik. Kenapa? Karena kesolehan mereka akan menjadi doa yang sampai kepada kita ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya jadi kaya, jadi terkenal, jadi bahagia, jadi nyaman, jadi nggak penting kalau kemudian kita sudah kembali kepada Allah. Jadi orang baik saja. Itulah yang menjadi penting bagi kita saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.